mengenai doa kunut subuh, apakah ini juga khilaf atau bukan? Ikhwatal iman, dalam masalah ini yang mesti kita lihat adalah pandangan perbedaan para ulama dalam masalah kunut subuh ini. Ya. Kita melihat di sini ini adalah masalah yang di situ juga terjadi perbedaan pendapat. Hanya saja ketika mereka melihat bahwasanya di dalam hal ini antara satu pendapat memiliki dalil dan ini tidak memiliki dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih. Kalau tadi kita berbicara tadi tentang pendapat-pendapat yang masing-masing memiliki apa? Dalil. Maka dilihat dalilnya. Kalau dalilnya yang satu hadisnya sahih, yang satu dhaif, maka pendapat yang hadisnya dhaif ini berarti hadisnya la yuhtajju bihi, dianggap tidak bisa dijadikan dalil, maka dianggap itu tidak memiliki apa? Dalil. Makanya sebagian mengatakan bahwasanya ini perbedaan antara sunnah dengan yang bukan sunnah, antara sunnah dengan bid'ah, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya perbedaan ini bukanlah perbedaan termasuk dalam kategori masalah khilafiyah seperti prinsip yang tadi kita sebutkan. Jadi itulah berkaitan dengan masalah tersebut. Wallahu taala a'lam. Apakah sholat Jumat di masjid yang dua azannya tidak sah? Apakah sholat Jumat di masjid yang dua kali azannya tidak sah? Kenapa antum mengatakan tidak sah? Ya itu saya tidak tahu Ustadz, maka saya tanya Ustadz, sah? Apa hukumnya takziah melayat kepada orang Nasrani kalau yang meninggal tersebut merupakan kolega kerabat dari rekan kerja? Ikhwatal iman, silahkan antum lihat salah satu pembahasan dalam kitab Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Albani rahimahullah. Di situ ada bab bolehnya berziarah ke kubur orang kafir. Ya, tentang apa pembahasannya, bolehnya berziarah atau melayat orang kafir yang meninggal dunia, termasuk menziarahi kuburnya. Kenapa? Karena ini akan mengingatkan kita, ya, manfaat dari berziarah kubur dan melayat itu ada dua. Yang pertama, mendoakan yang meninggal dunia. Yang kedua, mengambil ibrah pelajaran untuk mengingatkan kematian kepada kita. Walaupun manfaat pertama tidak ada, karena kita tidak bermanfaat untuk mendoakannya, tapi setidaknya masih ada manfaat yang kedua. Ini diuraikan oleh Syekh Albani. Silahkan antum rujuk dan antum lihat ke dalam kitab Ahkam Al-Janaiz. Lebih utama mana, membantu saudara laki-laki terbebas dari riba atau menabung untuk memberangkatkan haji kedua orang tua? Syukran. Ya. Lebih utama mana, membantu saudara laki-laki terbebas dari riba atau menabung untuk memberangkatkan haji kedua orang tua? Saya doakan mudah-mudahan antum mampu membantu kedua-duanya. Terlunasi saudaranya dari riba, orang tuanya terberangkatkan haji. Mudah-mudahan, saya doakan. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, melihat daripada kemampuannya, dia harus memilih. Kalau dia bantu saudaranya terbebas dari lilitan riba, dia tidak mampu untuk memberangkatkan orang tuanya misalnya untuk haji. Ikhwatal iman, dalam hal ini antum mesti melihat, saya akan berikan suatu kaidah, ya, bahwasanya terbebas dari riba ini wajib atau tidak?
Hah? Membebaskan diri dari lilitan riba itu wajib atau tidak? Wajib. Berangkat haji wajib atau tidak? Wajib kalau mampu, kan begitu. Jadi mana yang lebih utama di sini? Antum mesti melihat di sini ya, dan memilih mana yang lebih utama. Ya, kita melihat sementara untuk meninggalkan ini, berlepas dari ini kewajiban. Tidak ada toleransi dalam masalah itu. Ya. Kecuali kalau memang kita tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini kita masih bisa membantunya. Ini satu kewajiban yang harus kita selamatkan. Dan kalaupun dengan itu kita tidak mampu memberangkatkan, apakah orang tua kita berdosa dia tidak menunaikan ibadah haji sampai akhir hayatnya? Tentu tidak. Ya. Jadi di sini mesti kita melihat justru lebih utama dalam hal ini wallahu taala alam adalah membebaskan saudara kita dari kondisi itu. Tapi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan saudara kita dengan niat baiknya ini mampu melakukan kedua-duanya. Apakah perbedaan dalam hal akidah bisa ditoleransi? Misal akidah Ibnu Taimiyah dan akidah Syariah tidak bisa. Ini bukan masalah yang para ulama terjadi khilaf. Ini perbedaan antara hak dan batil. Ya. Apakah boleh manhaj salaf bersatu dengan seluruh ormas Islam di Indonesia yang berbeda-beda atas dasar persamaan tauhid? Apa persamaan tauhidnya? Persamaan tauhid apa? Persamaan tauhid dalam rukun iman. Persamaan tauhid dalam apa lagi? Rukun Islam. Apakah tauhid itu hanya berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam? Mereka mungkin dalam jumlah rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul. Tapi ikhwatal iman, percayaan dan keimanan kepada Allah, apakah sama dalam asma wa sifat? Jangan antum katakan ini adalah berdalilkan kepada kebersamaan, kesamaan tauhid. Hanya dalam poin-poin tertentu. Tapi kalau antum selami dalam bab iman saja, mereka sama-sama melihat bahwasanya rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah. Oke, 1 iman kepada Allah. Mari kita kupas. Samakah keyakinan mereka dalam asma wa sifat antara pemahaman asma wa sifat ahlus sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah yang lain? Tidak. Jadi apa yang kita samakan? Kita katakan kesamaan dalam akidah. Kesamaan mereka dalam apa? Ini membolehkan tawassul. Ini mengatakan tidak boleh bertawassul kepada orang-orang saleh, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana? Ini akan kita katakan ini sebuah kesamaan dengan dalih kesamaan? Tidak. Ini prinsip. Ya. Jadi memang secara kasat mata kan kita sama-sama rukun iman, betul. Tapi dalam rukun iman yang pertama saja coba lihat, iman kepada Allah samakah antara Mu'tazilah, Maturidiyah dan yang lainnya? Maka di sini ikhwatal iman yang harus lebih kita cermati dalam masalah ini. Ya, jadi persamaan dasar atas dasar persamaan tauhid antara Ahlus Sunnah dengan ormas-ormas yang lainnya. Kesamaan di mana? Hanya sebatas kesamaan rukun iman. Tapi coba selami masing-masing rukun iman itu. Dalam 1 poin saja, asma wa sifat saja. Bagaimana itu akan kita katakan kesamaan? Apakah pendapat Imam Syafi'i tentang adanya bid'ah hasanah bisa diterima dan termasuk khilaf yang wajar dan boleh tidak? Ya. Antum harus lebih fahami lagi apa yang dikatakan dan disebutkan oleh Imam Syafi'i. Tapi apabila pandangan itu menjurus kepada pendapat beliau misalnya seperti yang dipandang oleh orang-orang yang memahami adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah sayyi'ah, ini sangat bertentangan dengan apa?
Kalau memang itu arahan ungkapan Imam Syafi'i, ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Jelas Nabi mengatakan. Ya. Dan kalau seandainya itu yang dimaksudkan dalam ungkapan itu, kalau memang itu yang dikatakan, maka ini bertentangan dengan hadis. Secara Imam Syafi'i sendiri mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kita disuruh untuk mengambil apa? Pendapat beliau kah atau hadisnya? Hadis. Jika kita bermadhab Imam Ahmad Hambal, tetapi kita ikutan beberapa cara ibadah imam lainnya seperti kunut, kita ikutin Imam Syafi'i, boleh aja, boleh apa tidak? Bukan begitu sikap kita. Ya, bukan begitu sikap kita. Makanya tadi prinsipnya kita melihat kepada apa? Yang menjadi patokan kita apa tadi? Dalil. Wanita boleh berziarah ataukah tidak boleh? Ataukah boleh berziarah tapi tidak meratap dan tidak keseringan? Saya hanya tadi mengungkapkan contoh-contoh permasalahan yang para ulama berbeda pendapat. Walaupun dalam contoh-contoh tersebut saya tidak mengarahkan dan tidak menyebutkan mana pendapat yang rajih dalam masalah ini. Berkaitan dengan ziarah kuburnya wanita, wallahu ta'ala alam, tadi saya sudah paparkan masing-masing pendapat dan masing-masing apa yang mereka jadikan dalil serta jawaban terhadap dalil yang berbeda pendapat dengan mereka. Dalam masalah ini wallahu ta'ala alam, saya pribadi saya lebih cenderung kepada memilih pendapat Syekh Albani rahimahullah yang mengatakan bahwasanya wanita boleh berziarah kubur wallahu ta'ala alam. Melihat kepada dalil-dalil yang ada. Dalil manakah yang lebih kuat, menggerak-gerakkan jari atau tidak menggerak-gerakkan? Cukup mengacukan jari telunjuk. Dan bila menggerak-gerakkan yang lebih kuat, bagaimanakah atau seperti apa menggerakkannya? Atau naik turun atau cuman digetarkan? Mohon bimbingannya Ustaz. Dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, saya mengikuti pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani, oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yaitu isyarat tanpa menggerak-gerakkan. Ya, kecenderungan saya pribadi setelah saya melihat kepada dalil-dalilnya. Adapun sebagian ulama yang memilih pendapat Syekh Albani rahimahullah dengan menggerak-gerakkan, itu telah dijelaskan bahwasanya menggerak-gerakkannya itu adalah bukan dengan menggerak-gerakkan seperti ini, tidak, tapi menggerak-gerakkannya itu sedikit. Ya. Walaupun saya pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yaitu yushir, hanya menunjuk. Wallahu ta'ala alam. Apakah proyektor yang digunakan saat ini termasuk khilaf yang berdasarkan dalil tentang larangan gambar makhluk bernyawa atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ikhwatal iman. Ya. Dalam masalah tentang layar, ya, proyektor yang dimaksudkan itu adalah gambar yang bergerak, ya, yang kemudian ini apakah para ulama berbeda pendapat, apakah ini termasuk gambar yang dilarang atau tidak? Ya, memang dalam masalah ini para ulama khilaf. Ada pendapat para ulama yang mengatakan itu gambar, dan ada yang mengatakan gambar dengan arti kata semua kita sepakat itu gambar. Cuman apakah ini termasuk gambar yang dilarang? Yang dikatakan oleh Nabi SAW, ini nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban dan akan dituntut untuk memberikan nyawa kepada gambar tersebut. Di sini yang para ulama khilaf. Ya, sebagian ada yang mengatakan berpendapat seperti itu sehingga mereka juga melarang layar-layar, gambar-gambar yang bergerak seperti itu. Ya, sebagian ulama mengatakan gambar-gambar yang tampil di layar-layar, ya, seperti televisi dan yang lainnya, video dan yang lainnya, ini adalah gambar yang sebagai pantulan seperti kita berdiri di depan
cermin. Yang ketika kita menjauh, yang ketika kita bergerak tidak di depan cermin tersebut, maka gambar itu hilang. Dia bukan gambar yang tetap. Sehingga sebagian para ulama melihat bahwasanya gambar-gambar di layar-layar seperti televisi, ya, video-video seperti itu bukan termasuk gambar yang dilarang seperti layaknya gambar yang tetap. Karena kalau yang dilarang itu adalah gambar yang tetap, seperti gambar-gambar yang foto-foto yang kita cetak. Tapi kalau dia berbentuk digital yang tidak dicetak, dia tidak tetap. Begitu aplikasinya kita tutup, maka gambar itu akan hilang. Kan seperti itu. Begitu kameranya kita off, kan dia akan hilang, tidak kelihatan gambarnya. Antum lihat dari sisi mana saja kamera itu tidak akan terlihat gambarnya. Ya, jadi ada memang masalah ini yang juga diperbedakan oleh para ulama, ya. Tapi kembali kepada prinsip tadi. Antum lihat mana pendapat yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Wallahu taala alam. Ketika kita tahu ada masalah khilafiyah pada fikih, ketika dibimbing orang tua menanyakan tetapi kita tidak bisa menjelaskannya, apa yang dilakukan Ustadz? Jika menjawab tanpa dalil orang tua juga tidak menerima, malah menentang, tapi kita juga tidak bisa menyebutkan dalilnya. Ya, ini langkah di dalam dakwah. Saya tahu antum masya Allah ingin bagaimana keluarga-keluarga terdekat, orang tua juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah ini. Tapi apa daya? Kadang-kadang antum punya keterbatasan untuk apa? Menjelaskan. Dan kalaupun antum tahu masalah ini masalah khilafiyah, tapi antum susah untuk menjelaskannya karena tidak punya apa? Tidak tahu bagaimana cara memaparkan apanya? Dalilnya. Antum tahu ini khilaf, tapi antum tidak faham bagaimana memberitahukan tentang dalilnya. Ya kalau tidak tahu jangan antum sampaikan. Ya. Kalau kita tidak tahu apa langkahnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ajak orang tua itu untuk berdiskusi, entah mendatangi seorang ustadz atau seorang kawan yang lebih faham dengan itu. Jangan antum coba-coba untuk mengarang-arang dalil. Ini beda pendapat. Ulama ini mengatakan ini. Dalilnya apa? Katanya begini. Anda jangan. Itu bukan dalil, itu karangan antum. Nah, kalau memang posisi kita tidak tahu, la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kita berbicara kalau kita tidak tahu. Kalau posisinya kita tidak tahu, langkah kita bukan berbicara, bukan menjelaskan, tapi bertanya. Ajak orang tua, ayo kita coba bertanya. Ayo kita datang, ayo kita konsultasi, atau ayo kita belajar, ayo kita duduk mengaji. Begitu caranya, kita mengajak. Ketika dalam keadaan berpergian jauh dan terlewat waktu sholat, lebih baik mengqashar menjamak sholat atau menggantinya qadha di kemudian hari. Kurang paham saya apa maksudnya ini. Ketika keadaan berpergian jauh dan terlewat waktu sholat, lebih baik mengqashar menjamak sholat atau menggantinya. Apa maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Misalnya kita dalam perjalanan, terus belum sholat asar, sampai sudah masuk apa? Maghrib. Kan itu permasalahannya. Yang antum tanyakan di sini, lebih baik mengqashar menjamak enggak paham saya posisi pertanyaannya ini di mana. Saya ambil satu contoh begini. Seorang berangkat, ya, naik pesawat misalnya dari daerah dia jam 3:30 atau jam 3, belum masuk waktu asar. Tentu dia sudah boarding, naik pesawat. Lalu pesawatnya terbang, ya, dia sampai di tempat itu sudah masuk waktu apa? Maghrib. Apa yang luput darinya di sini? Apa yang luput darinya? Salat
asar, dia belum sholat asar. Terus bagaimana langkahnya? Kalau dia belum sholat asar dan waktunya sudah habis, maka dia melakukan asar itu ketika dia bisa melakukannya, walaupun sudah bukan waktu asar lagi, ini namanya qadha. Nah, posisi jamaknya di mana? Antum mau jamak asar itu dengan apa? Tadi di rumah antum sudah, sebelum berangkat antum sudah zuhur. Bisa enggak antum menjamaknya dengan asar? Antum mengira mungkin nanti asar akan sampai, nanti aja lah, enggak usah dijamak dengan zuhur karena antum juga belum safar. Makanya antum sholat zuhur saja. Tahu-taunya pesawatnya lama mutar, macet biasalah. Ternyata prediksi antum salah, antum sampainya maghrib sehingga lewat waktu asar. Antum mau jamak dengan apa? Kalau kasusnya seperti itu, case-nya seperti ini yang antum lakukan namanya apa? Qadha. Antum melakukan sholat asar tersebut di luar dari waktunya. Kapan antum bisa? Sampai di situ sebisanya antum sholat asar. Walaupun waktu sudah apa? Sudah maghrib. Kalau antum sampai di situ, ya maghrib, azan maghrib sudah azan maghrib, lalu kemudian ada sholat. Boleh mana dulu, antara asar dulu atau maghrib dulu? Kalau antum mendapatkan maghrib dulu. Ya, kenapa? Karena antum qadha, bukan jamak. Berbeda kalau jamak. Kalau jamak itu salat yang dulu mesti didulukan. Ya, karena prinsip dari qadha itu seperti orang yang tertidur, orang yang lupa, apa kata Nabi SAW? Falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia salat begitu dia ingat, begitu dia bisa. Ya. Jadi bukan menundanya di kemudian hari. Sebegitu antum bisa lakukan. Bagaimana hukum berwudu sebelum tidur? Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ini termasuk sunnah. Ya. Ada beberapa tempat ya, yang disunnatkan untuk berwudu. Di antaranya adalah sebelum tidur. Bagaimana cara kita mengetahui perbedaan satu pendapat masuk kategori khilaf tadad atau khilaf tanawu? Lihat contoh yang tadi saya berikan. Kalau dia menunjukkan keragaman seperti doa iftitah antara Allahumma ba'id, ya, ini adalah khilaf yang termasuk dalam masalah tanawu, menunjukkan keragaman. Sekali-sekali Nabi membaca ini, sekali-sekali Nabi membaca ini, sekali-sekali Nabi membaca ini. Kita pun mengikuti sunnah Nabi untuk seperti itu. Bergantian. Ini yang namanya tanawu. Tapi kalau antara pilihannya, kalau enggak ini, ya, yang tidak bisa digabungkan. Perbedaan pendapat antara diam atau menggerak-gerakkan. Ya. Perbedaan antara sedekap atau lepas. Ini harus dipilih salah satu. Kenapa? Ini tadad. Bertentangan. Bagaimana jika seseorang sudah kokoh pada pendapat tentang membaca bismillah secara sir, akan tetapi apa yang dia lakukan ketika mengimami jamaah yang sudah terbiasa jahar konsisten dengan pendapat itu? Ya. Tidak perlu imam tanya dulu ke makmumnya, di sini biasa gimana, jahar pasir? Enggak, itu antum enggak konsisten namanya di situ. Tidak ada prinsip itu dalam masalah khilafiyah. Ya. Tapi Syekh Sudes waktu mengimami, beliau apa? Jahar pasir. Kembali kepada prinsip kita. Agama kita dilihat bukan dari person, tapi dari siapa? Dari apa? Dalil. Bukan itu dalil kita. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berdalil. Syekh Sudes tidak bisa. Ini prinsip-prinsip dia dalam beragama. Inilah dia.
pola beragama, manhaj di dalam beragama yang mesti kita pandang dan kita memahami ini, khususnya dalam masalah-masalah khilafiyah ini. Kalaupun orang mengatakan, lihat tuh sudah saja begini, itu bukan berarti prinsip Anda goyang. Kenapa? Karena agama kita tidak dibangun atas perorangan. Ustadz ini Ustadz juga manusia. Yang kita lihat itu adalah dalil. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman yang lurus dalam pola beragama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun langkah dan hati kita untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.